Halo semuanya, pernah nggak sih kalian lihat angka banyak banget, terus bingung sendiri, ini maksudnya apa ya? Nah, hari ini kita bakal belajar cara mengubah tumpukan data yang bikin pusing itu jadi cerita visual yang jelas dan menarik. Nah, pertanyaannya kan, gimana caranya sekumpulan angka ini bisa ngobrol sama kita? Bisa cerita gitu. Seringnya, kalau kita lihat data mentah, rasanya kayak lihat teka-teki yang rumit banget. Ya, itu dia tantangannya. Tapi tenang aja, disitulah visualisasi data jadi pahlawannya. Yuk kita kenalan sama dua alat super ampuh yang bisa mengubah data yang berantakan jadi wawasan yang jernih. Oke, kita mulai dari alat yang pertama, ya. Namanya Boxplot. Anggap aja ini cara super cepat buat bandingin beberapa kumpulan data sekaligus, cuma dalam satu tampilan. Praktis banget. Jadi, apa sih Boxplot ini? Gampangnya gini, Boxplot atau ada juga yang disebut Box and Whisker Plot itu kayak rangkuman visual dari data kita. Jadi kita bisa langsung paham ceritanya tanpa harus lihatin satu persatu angkanya. Yuk kita bedah bareng-bareng, coba lihat deh. Garis paling kiri itu nilai minimum, terus yang paling kanan itu maksimum. Nah, kotak yang di tengah ini nih, ini intinya data kita. Garis awal kotak itu kuartil pertama atau Q1, garis tebal di tengah itu median alias nilai tengah, dan ujung kotaknya itu kuartil ketiga, Q3. Semua info penting ada di sini. Kunci utamanya itu ada di kuartil. Jadi kuartil ini gunanya buat membagi data kita yang sudah diurutin jadi 4 bagian yang sama besar, masing-masing 25%. Kotak di tengah itu isinya 50% data kita. Jadi kita bisa langsung lihat, oh mayoritas nilainya ngumpul di sini. Oke, dari Boxplot kita lanjut ke alat kedua, Scatterplot. Nah, kalau yang ini kita bakal jadi detektif data. Tugas kita, cari hubungan-hubungan tersembunyi antara dua hal yang berbeda. Scatterplot atau diagram tebar itu pada dasarnya adalah grafik yang pakai titik-titik buat nunjukin nilai dari dua variabel. Tujuannya simple banget, buat lihat ini ada hubungannya nggak sih antara keduanya? Nah, ini contoh yang pertama, korelasi positif. Coba perhatiin deh, titik-titiknya kayak ngebentuk jalur yang naik ke atas kan? Ini artinya waktu satu variabel nilainya naik, variabel yang satunya lagi cenderung ikutan naik juga. Sekarang kita lihat kebalikannya. Ini korelasi negatif. Titik-titiknya malah bikin pola yang menurun. Artinya, ya pas satu variabel naik, yang satunya lagi malah cenderung turun. Terus gimana kalau ternyata nggak ada hubungan sama sekali? Nah, hasilnya bakal kayak gini. Titik-titiknya nyebar gitu aja, acak nggak ada polanya sama sekali. Ini bukti kalau dua variabel itu ya jalan sendiri-sendiri aja, nggak saling memengaruhi. Oke, sekarang coba kita mundur sedikit ya, buat lihat gambaran besarnya. Dua alat yang barusan kita bahas, Boxplot dan Scatterplot, itu sebenarnya bagian dari dunia yang lebih luas, yaitu statistika deskriptif. Kalau mau dijelasin secara resmi, statistika deskriptif itu adalah cabang ilmu yang fokusnya buat ngatur, ringkas, sama nampilin data. Intinya sih, ini seninya bikin data jadi gampang dimengerti oleh siapa saja. Jadi, ingat ya, ada 3 pilar utama. Mengorganisasi data, meringkas data, sama menyajikan data. Nah, Boxplot dan Scatterplot ini jago banget buat 2 pilar terakhir, yaitu meringkas dan menyajikan data dalam bentuk visual yang gampang dicerna. Oke, kita sampai di bagian kesimpulan. Terus, apa gunanya ini semua buat kita? Gampangnya gini, yang paling penting itu adalah tahu kapan harus pakai alat yang mana untuk menjawab pertanyaan yang tepat. Ini dia rangkumannya, biar gampang. Kapan pakai Boxplot kalau Anda mau bandingin sebaran data dari beberapa grup? Kapan pakai Scatterplot? Nah, ini dipakai kalau Anda mau ngecek ada hubungan nggak antara dua variabel. Simple kan? Jadi, setelah ini, coba deh lihat data-data di sekitar Anda dengan kacamata baru. Jangan cuma lihat angka, tapi coba tanyakan, cerita apa ya yang disembunyiin di balik data ini? Dengan dua alat ini, sekarang Anda punya kuncinya buat mulai membuka cerita-cerita itu. Selamat mencoba!